Pemirsa Antv dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam acara 4 lawan 1, sebuah program bincang-bincang yang membahas topik aktual bersama tamu-tamu spesial yang kompeten dan dipandu oleh 4 perempuan cerdas dengan latar belakang yang berbeda. Siapakah 4 perempuan tersebut yang akan melawan satu narasumber handal kita malam ini? Selamat malam pemirsa, saya Meja Siregar, saya ibu rumah tangga dan keluarga. Selamat malam pemirsa, saya Ulama, saya ahli sosial dan kesehatan masyarakat. Selamat malam pemirsa, saya Ardiani, pengamat ekonomi. Selamat malam, saya Salina, pengamat politik. Seru nih ya. Hari Semangat. ini kita kedatangan siapa nih? Kita pastinya masih ada hubungannya dengan partai politik. Tahu nggak, partai politik kan sekarang banyak banget. Banyak banget, Mbak. 38 plus 6. Dan kreatif-kreatif iklannya ya. Kira-kira Misa pilih yang mana nih? Kalau aku ya sebagai seorang entertainer, juga sebagai ibu rumah tangga, aku cukup berpengaruh dengan yang namanya iklan, ya kan? Kalau iklannya cukup menyentuh gitu ya. Misalnya dia ceritanya nih ya, kita kan nggak tahu benar apa enggak ya. Memikirkan nasib rakyat ya kan? Semuanya dong. Semuanya pasti kayak gitu. Mengentaskan kemiskinan ya kan? Terus bisa menjaga keamanan Republik Indonesia. Pokoknya yang bagus-bagus aku pilih. Tapi kalau semuanya iklan bilang begitu gimana? Nah itu dia yang aku bingung ya, gimana Semuanya ya? bagus deh kayaknya kan? Iya. Gak ada yang janjiin yang jelek-jelek dong. Semua janjinya bagus banget. Makanya harus hati-hati sama iklan. Oh, Iya. hati-hati ya. Jadi pemilih harus cerdas. Jadi jangan termakan oleh iklan. Gimana nih kalau milih iklan? Nah, pada dasarnya iklan bisa aja barangkali menghibur juga kan? Iya. Tapi sementara iklan itu repot, terus cerita mengenai cawapres, capres, ribet gitu ya. Tamu kita malam hari ini, tanpa lewat pemilu, dia sudah jadi presiden. Nah, siapa dia? Kita lihat tayangan. Insinyur komputer dari Batakaro kelahiran Bukit Tinggi 18 September 1961 ini mulai berkibar di pentas politik nasional setelah membuat partainya berjaya di Sumatera dengan meraih 1.112 kursi PKS di parlemen dari DPRD hingga DPR RI pada pemilu 2004. Ayah 7 anak ini kemudian menggantikan Hidayat Nur Wahid sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera PKS. Belakangan, ia sempat memicu kontroversi menjadi tersangka kasus pelanggaran pemilu karena memimpin demonstrasi ribuan orang menentang serangan Israel ke jalur Gaza dengan membawa-bawa atribut PKS. Meskipun telah beberapa kali diperiksa polisi, kasusnya dihentikan karena tidak cukup bukti. Sosok berjuluk anak panah ketiga PKS bersama Ketua MPR Hidayat Nur Wahid adalah tokoh yang diperhitungkan oleh partainya untuk dicalonkan menjadi presiden bila PKS meraih 20% suara pada pemilu 2009. Dari Aceh ke Kuala Simpang hingga sejenak di negeri Pidi. Dari jauh seperti Perdana Menteri Jepang, dari dekat Pak Sofian Manandi. Tokoh kita yang sangat pandai berbalas pantun ini merupakan otak di balik dukungan PKS pada pasangan SBY-JK hingga akhirnya menang pada Pilpres 2004. Inilah Presiden PKS, Insinyur Tifatul Sembiring. Setetes tinta takkan kugubah sebaik puisi. Kalau bukan karena cinta, takkan hadir aku di sini. Lempar sauh di Selat Melaka, tangkap seekor ikan bawal. Dari jauh seperti Agnes Monica, dari dekat Lula Kamal. Kenapa Mbak kok senyum-senyum gimana ya?
Tadi itu dia ikan bawal. Saya tuh kalau ikan bawal ya Pak ya, pantun yang paling saya ingat itu bulan Syawal dikawinin ujungnya Pak. Karena ada ikan bawalnya Pak. Pantun Betawi itu. Iya, pantunnya Betawi. Gimana nih kabarnya Pak Tifatul? Alhamdulillah. Sibuk terus ya kampanye datanya ya? Menyibukkan diri Menyibukkan biar nggak diri ya? kelihatan nganggur-nganggur banget. Ya, jadi kan kali ini kita harus bersyukur karena ada presiden yang tanpa pemilu sudah ada di sini. Iya. Ya, tetapi pemirsa tetap bersama 4. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan 4 lawan 1 dan masih bersama Pak Tifatul Sembiring. Pak, Bapak ini masih tersangka atau sudah bebas sih sebenarnya? Alhamdulillah sudah SP3. Oh, sudah SP3. Jadi nggak akan diungkit lagi ya Pak? Iya, jadi memang di seluruh dunia orang berdemonstrasi melawan Israel, tapi hanya di Indonesia inilah yang jadi tersangka. Jadi ini antara sebenarnya sebagai individu dengan PKS seolah-olah disamakan begitu ya? Iya. Dan ada juga yang penasaran, makanya saya keluarkan pantun sajalah. Oh, begitu. Pantunnya lagi. Kalau berperahu di Kuala Kapuas, teringat kisah Putri Raja. Kalau Panwaslu tak juga puas, sila pergi ke laut saja. Pak Tifatul pinter berpantun ya. Enggak. Tapi bagaimana sebetulnya perasaan Pak Tifatul ketika dijadikan tersangka? Apakah Ya. memang merasa melanggar? Ini masalah kemanusiaan dan banyak pakar juga berbicara seperti Profesor Jimli Asidiki, termasuk juga Ayub Syaifullah Fatah, Pak Topo Santoso mantan Ketua Panwaslu, bahwa ini bukan suatu pelanggaran. Tapi waktu itu kan Pak Tifatul dituduh memanfaatkan situasi itu untuk menyampaikan visi misi dari Ya, sebetulnya kita itu istilahnya begini ya, ada pembantaian terjadi terhadap orang-orang di Palestina. Saya hanya berteriak, stop, berhenti, hentikan ini. Saya kemudian jadi tersangka. Saya siap saja, harus masuk penjara, oke, gitu. Ya. cuma ya satu ya. Mungkin atributnya aja kali ya Pak ya. Pak, kalau ngomongin kampanye PKS ya Pak, saya suka miris cuma satu loh Pak. Saya tuh sedih kalau ngeliatin ibu-ibu bawa anak-anak itu loh Pak. Kenapa harus ada anak-anak ya? Dan ya sebetulnya kita nggak ngundang anak-anak ya. Tapi ada peraturannya tidak Pak? Tidak boleh membawa anak-anak di bawah. Saya setuju itu. Tapi Iya. mungkin karena ibu-ibu PKS selalu anaknya banyak ya. Kalau demo, kalau ditinggal di rumah Jadi siapa yang begini Mbak menunggu? Paulina, soal banyak anak tuh pertama, memang kader-kader laki-laki PKS ini kurang hiburan saya lihat. Yang kedua kita ingin memperbanyak pendukung dan supporter untuk tahun 2019. Nanti pendukung perempuannya berkurang. Bentar dulu deh, sebentar ya. Ada yang seru. Ntar aku agak bingung dari tadi ngomongin banyak anak ya kan. Kayaknya ini agak nyerempet dengan isu bahwa PKS itu pro poligami, Pak. Nggak juga. Enggak juga. Soalnya dari tadi kok ngomongin Ada anak pantunnya, banyak. ada pantunnya. Boleh Pak, boleh. Mari mendaki ke Gunung Merbabu. Jangan lupa membawa rompi. Di sini banyak ibu-ibu, jangan bicara poligami. Sekarang kalau ngomong gitu kan banyak penduduk berarti ya. Iya. Bicara banyak penduduk biasanya banyak kemiskinan. Betul. Nah, banyak pengangguran. Nah, kemarin saya dengar nih dari PKS waktu di depan para pengusaha itu janji pertumbuhan itu sampai di atas 10%. Benar nggak sih itu? Kepinginnya 12. Oh, kepinginnya 12%. Iya, Gimana bagaimana caranya, itu Pak, kalau melihat pencapaiannya? kemiskinan, siapapun presidennya dari kemarin nggak pernah menurunkan kemiskinan. Jadi Mbak Apriliani memang persoalan serius dan membutuhkan kebersamaan kita. Kalau untuk menjelaskan konsep ekonomi ini tentu akan sangat panjang. Yang penting ekonomi makro kita harus dijaga, termasuk security negara ini. Kita tidak akan bisa menjalankan roda ekonomi kalau terjadi kerusuhan, dar-dedor sana sini, merangsang investor dari Timur Tengah dan juga memperkuat perbankan kita supaya ekonomi yang di bawah ini bisa berjalan lancar dan kita Caranya juga bagaimana ingin Pak? Caranya bagaimana? ya itu kan payungnya disediakan, itu ekonomi makro. Yang kedua adalah memanfaatkan juga pasar domestik kita ini. Kita cukup besar sebagai pasar Tadi kan domestik Bapak dan kita Nara rasa ngomong tadi yang ngomong keamanan itu, makanya bahwa ada di dalam PKS iklannya Pak Harto. Jadi Pak Harto identik